populasi, uji K populasi 2A saling bebas, yang sekarang saling bebas. Kalau kemarin K populasi saling berhubungan, kita sudah bahas apa kemarin? Ada Cochrane dan Friedman. Nah, itu adalah uji K populasi saling berhubungan. Nah, sekarang kita membahas, sebetulnya ada satu lagi yang akan kita bahas nanti ya pada K populasi, uji K populasi saling berhubungan, yaitu uji Page ya. Uji Page mungkin nanti dibahas oleh kelompok ketiga ya. Nah sekarang kita masuk ke uji K populasi saling bebas. Nah, untuk uji K populasi saling bebas sebetulnya banyak ya, namun pada hari ini kita bahas dua uji, yaitu uji Cochrane, uji chi-square. Cochrane sudah lalu ya, uji Cochrane itu pun saling berhubungan ya. Uji K populasi saling bebas, yaitu dua uji yang kita pelajari, yaitu uji chi-square K-sampel dan uji perluasan median. Nah, sebetulnya dua uji ini sudah tidak asing lagi ya. Uji chi-square seperti biasa itu sudah kita pelajari bahkan sejak satu populasi ya. Uji satu populasi chi-square udah kita pelajari ya. Kemudian uji dua populasi saling bebas kita sudah pelajari, dan sekarang masuk ke K populasi. Jadi filosofi dasarnya sama ya, baik 1, 2 maupun K populasi ya. Jadi datanya data nominal ya. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menghitung ekspektasi sel ya. Ketika kita menghitung ekspektasi sel, seperti biasa kita berharap ekspektasinya pertama lebih besar dari 1 gitu kan ya. Kedua, kalau lebih kecil dari 5 diharapkan tidak sampai sebanyak 20% dari sel yang ada dalam tabel kontingensi tersebut gitu ya. Nah, rumusnya seperti rumus biasa ya. Hanya karena ini K populasi, maka tentu jumlah kelompok sampelnya lebih dari 2. Uji chi-square ini merupakan uji yang unik ya, baik pada parametrik maupun non-parametrik selalu kita temukan. Pertama, kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode regresi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah uji goodness of fit test ya, uji kontingensi. Nah, semua itu adalah uji chi-square gitu ya. Nah, sehingga memang chi-square itu dasar kita ketika kita melakukan analisis regresi. Nah, kemudian satu lagi uji perluasan median. Nah, pada uji dua populasi saling bebas kita sudah mempelajari uji K2 populasi saling bebas, yaitu uji median ya, uji median. Sama seperti uji median di dua populasi, kita menggabungkan beberapa kelompok sampel, tentu lebih dari 2 ya. Dalam satu kelompok data kita sort ya, kemudian kita cari titik tengahnya. Nah, itulah median gabungan. Dari median gabungan lalu kita bentuk tabel kontingensi ya, di atas median gabungan dan di bawah median gabungan itu biasanya sebagai baris ya. Kemudian kolomnya adalah sampel ke K gitu ya, kelompok sampel ke K. Nah, artinya rumus metodologi sama ya dengan median gabungan, hanya sampelnya lebih dari 2 gitu. Nah, itu sudah kita pelajari, sehingga ini bukan hal baru lagi gitu ya. Kita hanya melakukan ekspansi saja ya, perluasan dari dua populasi menjadi K populasi saling bebas. Oke. Ya, masih kurang 1 ya. Kita tunggu nih kehadirannya. Kemudian
Mengenai presensi, Bapak ingatkan lagi ya, kemarin ada di kelas lain, dia sebetulnya hadir, bahkan sebagai pembahas ya, dan mengajukan pertanyaan yang cukup baik menurut Bapak. Namun ternyata presensinya dianggap tidak hadir. Kenapa? Nah, ternyata terkendala di saat upload responsi. Jadi Bapak berharap sekali lagi, jangan abaikan responsi, begitu ya. Jangan abaikan responsi, walaupun Anda hadir di kelas ya, bahkan sebagai pemateri aktif ya, atau pembahas aktif, namun responsi tidak kalian buat atau terlambat Anda membuat, nah konsekuensinya fatal ya, dianggap tanpa kabar. Nah, seperti kalian ketahui sekarang, kalau kalian tidak hadir tanpa kabar, udah sulit ya konfirmasinya, karena yang bicarakan sistem ya, beda dengan tatap muka. Tatap muka jelas kan, bisa tercatat di kelas ya. Walaupun kalian lupa absen, ada langsung konfirmasi dari dosen yang mengampu saat itu. Nah, ini prosesnya panjang. Bapak udah hubungi yang bersangkutan untuk segera berinteraksi dengan BAK ya, konfirmasi dan BAK, kemudian dengan Bapak selaku dosen pengampu dan dosen PA-nya, karena sampai sekarang masih TK. Nah, jadi Bapak ingatkan sekali lagi, jangan abaikan responsi ya, untuk upload responsi supaya tidak terjadi lagi pada kalian semua. Baik, ya Bapak belum sapa kalian, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat semua, baik-baik semua, alhamdulillah ya. Sehat-sehat semua, baik-baik semua, alhamdulillah ya. Dua ya, kelompok dua yang dikomandani oleh guru ya. 2D31 guru komandannya, kemudian anggotanya ada Meli, Novelina, Rizka, Akila, Tengku Masito Krisanti, dan Jose Ovelia Guru Purba. Nah, ada 6 orang berarti ya sebagai penyaji. Dan pembahasnya adalah kelompok 3 yang dikomandani oleh Fajar, kemudian anggota kelompoknya ada Elva, Raffi, Firda, lalu Muhammad Arsal dan Muhammad Asari Sirot. Ya. Sekali lagi terima kasih kelompok 2 ya, sudah mengirimkan jauh-jauh hari, dan audiografisnya sudah cukup baik. Nah, pesan Bapak gini ya, kalian kan nanti sebagai ujung tombak organisasi besar kita BPS ya. Nah, sebagai ujung tombak, kalian akan menjadi katakanlah narasumber ya, sebagai narasumber informan ya BPS di level yang paling ujung yaitu di kecamatan, bahkan sampai di desa kelurahan. Anda adalah corongnya BPS ya, informannya BPS. Jadi Anda sebagai humasnya BPS di tingkat kecamatan, bahkan sampai kelurahan desa. Nah, artinya Anda harus mengetahui benar ya, sebagai statistisi ya, apa tugas-tugas pokok BPS. Kalian nanti di daerah, di lapangan, menjadi orang yang serba tahu. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena semua pekerjaan di BPS kalian akan jalankan. Beda dengan kita yang di provinsi ya, apalagi di pusat, itu terspesialisasi. Kalau kalian semua pekerjaan BPS kalian akan lakukan, terutama bagi kecamatan-kecamatan atau kabupaten potensial. Kabupaten kota potensial, kemungkinan besar kecamatannya juga banyak yang potensial. Kalau kecamatannya potensial, maka semua kegiatan BPS hampir semua kegiatan BPS akan dilakukan pada kecamatan tersebut. Artinya, kecamatan tersebut kemungkinan besar akan menjadi sampel dari kegiatan BPS. Kalau saya sudah pasti ya, nah, kegiatan survei
kemungkinan besar semua kecamatan-kecamatan potensial akan menjadi sampel ya yang mewakili kabupaten kota. Nah, artinya kalian pasti harus menguasai statistika, harus menguasai paling tidak analisis ya, analisis statistik ya. Bahkan tidak cukup di deskriptif ya. Anda harus menguasai juga inferensial. Bapak sangat bersyukur KSK kita sekarang mulai dibenahi ya dari segi potensialnya, kapabilitasnya ya, yaitu mulai sekitar 4 tahun yang lalu ya kita sudah meluruskan yang pertama minimal D3 ya, KSK kita minimal D3 dan alumni dari STS. Jadi ke depan kita akan sangat terbantu ya oleh alumni D3 di kecamatan, karena artinya BPS punya humas ya, punya ahli statistik di tingkat kecamatan yang bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari pemerintah daerah. Karena selama ini kadang-kadang kalau Pak Camat perlu kegiatan yang berkaitan dengan statistika, baik itu kegiatan lapangan maupun kegiatan penelitian, kegiatan yang dalam konteks statistika secara ilmiah, lari ke kabupaten kota. Karena apa? Karena waktu itu, pada masa itu, kita merekrut alumni SLTA sebagai KSK. Bahkan mereka banyak yang belum mengikuti kursus statistik jarak jauh gitu ya. Kalau sudah mengikuti kursus statistik jarak jauh masih lumayan gitu kan. Nah, ketika yang belum, ya mereka hanya sebagai katakanlah operator di lapangan saja. Dari hal atau aspek keilmuan yang berkaitan dengan statistika mereka bisa dibilang buta sama sekali gitu ya. Nah, dengan demikian ke depan kita berharap BPS semakin jaya, semakin besar ya. Kita bisa berkiprah tidak hanya di level nasional namun juga di level internasional. Dan sekarang sudah terasa loh ya, ketika Badan Dunia melakukan kegiatan statistik, BPS sering dijadikan acuan. Bahkan BPS penyelenggaranya itu sebetulnya meminimalisir eksplorasi data sebelum kalian melakukan analisis lebih lanjut, seperti itu ya. Karena eksplorasi data penting ya. Jangan sampai gara-gara eksplorasi data tidak kalian lakukan dengan baik, kalian sudah sampai ke tahapan katakanlah analisis di bab 4. Ternyata data bermasalah karena eksplorasi kalian tidak lakukan dengan baik. Kemudian kalian lakukan eksplorasi, baru terlambat melakukan eksplorasinya. Ternyata datanya tidak signifikan. Apa yang terjadi? Kalian bisa ganti judul. Kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup, nah, entah bagaimana lagi. Maka dalam sebuah tugas ya, kita punya beberapa rencana ya. Mungkin kalian pernah melihat atau menyaksikan film The Protocol ya. Nah, di situ ketika sebuah tugas dilakukan, kita punya beberapa plan. Plan A, plan B, kalau perlu plan C. Nah, demikian juga ketika kalian menyusun TA nanti ya, kalian harus punya plan lebih dari satu. Plan A ketika berjalan, alhamdulillah selesai. Gitu. Kalau tidak, kalian masuk ke plan B. Nah, antara plan A dan plan B itu topiknya sama, hanya judulnya yang berbeda. Ya, jangan sekali-kali mengganti topik, karena kalau mengganti topik berarti kalian mencari sesuatu yang mentah lagi, harus dimulai dari nol lagi. Tapi kalau topiknya sama, tinggal ganti judul, ya katakanlah variabel-variabel yang tidak signifikan atau variabel-variabel yang tidak punya referensi yang kuat yang ada dalam sebuah kerangka pikir, kalian buang, gitu ya. Nah itu plan A. Nah, setelah dibuang, kita jadi plan B seperti itu. Karena banyak ya, cukup banyak ya dari pengalaman pembimbing kalian. Cukup banyak juga mahasiswa yang harus berganti judul.
Bapak berharap tidak berganti topik, tapi berganti judul, dan itu cukup banyak. Dari setiap tahun yang Bapak bimbing ada saja gitu ya, yang berganti judul gitu ya. Nah itu sebabnya Bapak minta pada kalian nanti kalau kalian sudah menyusun TA, sekarang kan tingkat 2 ya. Kalian punya plan A dan plan B, minimal 2 plan gitu ya. Sehingga ketika plan A gagal, kalian masuk ke plan B dan tidak perlu ganti topik, tinggal melanjutkan saja seperti itu. Ya baik, itu sekedar intermezzo ya, katakan intermezzo. Semoga bermanfaat ya untuk berbagi pengalaman kerja dengan kalian ya, sebagai generasi muda BPS ya ke depan yang akan meneruskan perjuangan kami untuk institusi kita tercinta ini ya. Walaupun mungkin nggak tahu ya kalian nanti termasuk yang ditempatkan di instansi lain atau tidak gitu ya. Bisa saja gitu kan, walaupun D3 tapi pemerintah punya kebijakan perlu juga D3 statistisi dari STS, BPS ya. Tapi yang jelas mulai tahun ini alumni kita akan mulai disebarkan di seluruh KL gitu ya. Mungkin sekitar 100 alumni. Nah, mekanismenya yang mengatur nanti Kemenpan. Kita tinggal serahin aja, 500 tetap punya kita, 100 serahin Kemenpan, nanti Kemenpan yang akan mendistribusikan alumni tersebut. Jadi mulai tahun depan kita akan lihat, oh alumni SIS tersebar di semua KL. Bahkan tidak hanya KL, SKPD mungkin ya. SKPD di provinsi mungkin ya, atau di TNI Polri juga bisa gitu ya. Seperti itu. Dengan demikian satu keuntungannya menurut Bapak dengan kita menyebar alumni kita di instansi di luar BPS adalah networking makin luas, sehingga ketika kita memiliki hubungan kerja dengan instansi lain lebih mudah karena networking tersebut ya. Oke, sekarang sudah jam 8:10 waktu Indonesia Barat. Silakan pada kelompok 2 untuk memaparkan tulisannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga masih dalam keadaan sehat semua. Mohon izin Pak Yaya untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatannya yang memfasilitasi kami untuk bisa mempresentasikan tentang populasi independen. Mohon izin juga kepada Komandan Kelompok 3, Pak Fajar, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan bijak dan efektif nantinya. Oke, mungkin langsung mulai aja. Jadi intinya materi kami adalah mengenai populasi K independen, yang sebelumnya itu adalah populasi K yang berhubungan di kelompok 1, dan kami melanjutkan dengan yang independen. Penjelasan pertama akan dimulai oleh Rizka. Jadi kan kami di sini akan membahas populasi K independen. Nah, sebelumnya esensi populasi K independen sendiri itu kan setiap penelitian kita tuh harus menentukan apakah beberapa sampel independen dapat dianggap berasal dari populasi yang sama. Jadi kan kita dikasih sampel-sampel yang pasti itu berbeda. Nah, dari sampel tersebut kita tuh mau melihat apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang berbeda atau hanya sampel-sampel yang random yang diambil dari populasi yang sama. Untuk menentukannya itu menggunakan 2 teknik, yaitu teknik parametrik dan non-parametrik. Untuk teknik parametrik itu biasanya menggunakan uji F, yang minimal skala pengukurannya yaitu interval. Sedangkan teknik non-parametrik itu menjadi alternatif ketika datanya bersifat nominal atau ordinal. Nah, kelompok kami itu akan membahas mengenai tes chi-square K sampel independen dan perluasan uji median. Yang pertama mengenai chi-square sampel K independen. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Yaya sebelumnya, itu kan uji chi-square sampel K independen itu perluasan dari
tes chi-square untuk 2 sampel yang independen. Untuk skala datanya yaitu yang digunakan adalah skala data nominal. Tujuannya, dari grup K sampel independen yang masing-masing berukuran N1, N2, sampai NK, ingin diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pengamatan atau hasil observasi pada tiap kategori atau kasus terhadap nilai yang diharapkan. Skala datanya nominal. Lanjut. Nah, untuk syarat yang harus dipenuhi pada uji chi-square ini, yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi pengamatan atau OIJ sebesar 0. Yang kedua, jumlah sel dengan frekuensi harapan EIJ yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%, seperti yang telah dijelaskan Pak Yaya sebelumnya. Apabila terdapat EIJ kurang dari 5, tetapi kurang dari 20%, maka frekuensi harapan bisa diperbesar dengan menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan. Asumsi yang harus dipenuhi yaitu setiap sampel adalah sampel acak. Hasil dari berbagai sampel semuanya saling independen. Dan yang ketiga yaitu setiap pengamatan dapat dikategorikan dalam salah satu kategori. Jika ukuran sampel besar, yang digunakan di sini adalah ukuran sampel besar. Jika kecil, maka tidak akurat. Itu sama dengan error pada tipe 2, yaitu menerima H0 yang salah. Dan tidak dapat menghitung korelasi, karena chi-square hanya dapat menghitung seberapa kuat hubungan dengan rumus tabel kontingensi. Lanjut, Rob. Nah, ini tabel yang dibuat kalau kita mau mengerjakan uji chi-square. Nah, kan di soal itu biasanya diketahuinya itu adalah frekuensi pengamatan. Nah, dari frekuensi pengamatan itu kita akan menentukan ekspektasinya, yaitu dengan cara NJ dikali sigma OIJ dibagi N, atau NJ dikali NI dibagi N total. Nah, NJ-nya itu baris, kalau I-nya itu kolom. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ekspektasinya, selanjutnya kita akan menghitung chi-square hitungnya. Lanjut, Ruh. Nah, ini rumus chi-square hitungnya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ, di mana OIJ itu adalah hasil observasi yang menunjukkan frekuensi pengamatan pada kategori I dalam sampel ke J. Sedangkan EIJ adalah nilai harapan yang menunjukkan frekuensi harapan pada kategori ke I dalam sampel ke J. I adalah banyaknya kolom atau kategori dari 1 sampai dengan R, sedangkan J adalah banyaknya baris atau sampel dari I sampai dengan K. Ini harusnya K ya. Lanjut. Nah, setelah kita tahu gimana caranya menentukan ekspektasi dan menghitung chi-square hitungnya, kita tuh perlu tahu sebenarnya prosedur pengujiannya itu yang pertama kali dilakukan itu apa? Nah, yang pertama itu membuat H0 dan H alternatifnya. H0-nya di sini K sampel atau proporsi berasal dari populasi yang sama atau tidak ada perbedaan antara tiap K golongan atau sampel. Sedangkan H alternatifnya K sampel atau proporsi tidak berasal dari populasi yang sama atau ada perbedaan antara tiap K golongan atau sampel. Yang kedua, itu menentukan besar alfanya. Nah, yang ketiga itu memasukkan frekuensi-frekuensi hasil observasi dalam tabel R atau K. Nah, dibuat tabel seperti slide sebelumnya. Setelah kita memasukkan frekuensi pengamatannya, kita hitung frekuensi harapannya dan dimasukkan juga ke dalam tabel tersebut. Setelah didapatkan
nilai-nilai di dalam tabelnya, selanjutnya menghitung statistik ujinya dengan menggunakan formula chi-square, hitung yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah mendapatkan nilai chi-square, kita selanjutnya melihat nilai chi-square tabelnya. Itu pada tabel C pada buku Sydney Siegel halaman 249. Setelah kita melihat nilai chi-square tabelnya, kita bandingkan dengan nilai chi-square hitungnya tadi. Setelah kita lihat chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabelnya. Berarti kalau misalkan chi-square hitungnya lebih besar sama dengan chi-square tabelnya, itu akan tolak H0. Atau bisa dilihat dari p-value-nya. Apabila p-value-nya kurang dari sama dengan alpha, berarti dia juga akan tolak H0. Setelah membuat keputusan, kita akan membuat kesimpulan. Kalau tolak H0 berarti K sampel atau proporsi berasal dari populasi yang sama. Maaf. Kalau misalkan tolak H0 berarti K sampel atau proporsi tidak berasal dari populasi yang sama. Atau ada perbedaan antara tiap K golongan atau sampel. Lanjut, Roh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi. Setelah itu kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dengan soal, sebuah penelitian ingin menguji perbedaan tingkat jabatan para karyawan dengan tingkat kepedulian terhadap sesamanya. Diambil sampel orang karyawan dengan jabatan yang berbeda. Diperoleh data sebagai berikut. Nah ini jadi data-datanya ini, tabelnya ini udah memang ada. Terus yang ditanya, apakah terdapat perbedaan tingkat kepedulian dengan jabatan seorang karyawan dalam suatu perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95%. Next, Ruh. Oke, yang pertama, hipotesisnya. Yang pertama kan memang kita buat hipotesisnya seperti yang dijelaskan oleh Rizka tadi. Nah, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan. Nah, karena tadi soalnya itu ada nggak sih perbedaan, jadi H0-nya itu tidak terdapat perbedaan. Sedangkan H1-nya itu terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan tingkat jabatan para karyawan dengan tingkat kepedulian terhadap sesamanya dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu signifikansi. Signifikansi diketahui di soal itu 55% atau 0,05. Statistik ujinya, karena kita mau lihat perbedaannya, terus juga dua kelompok itu merupakan independen, terus juga frekuensinya itu merupakan kategori yang diskrit, maka kita memakai statistik ujinya itu chi-square dengan K-sampel independen. Next, Ruh. Aduh. Oke, masuk ke perhitungannya, tes. Hitung frekuensi harapan dengan rumus EIJ sama dengan NI kali NJ per N total. Kita hitung nih kan setelah udah dapat udah diketahui tabelnya, kita cari nilai harapannya. Frekuensi harapannya. Nah, rumusnya itu kita lihat nih, ini kan sel pertama, sampel yang pertama dengan kategori pertama. Nah, itu nilai harapannya yaitu 39 dikali 65 per 174. Jadi hasilnya 14,569. Nah, itu semuanya, jadi semua sel yang ada nilai observasinya itu kita cari nilai harapannya. Setelah udah nyari nilai harapannya, kita lihat nih syaratnya. Ternyata ada yang kurang dari nilai harapannya itu ada yang kurang dari 5, yaitu ini tadi nih, yang staff 7, 4,931. Jadi, kita gabungkan. Kenapa sih kita gabungkan antara bendahara dan staff? Itu menurut di buku Sydney Siegel, penggabungan kategori yang berdekatan itu pasti memiliki kesamaan. Jadinya yang berdekatan itu baiknya kita samakan gitu, kita gabungkan agar memiliki kesamaan. Next, Ruh.
masuk ke perhitungan, hitung statistik tadi kan udah memang ada rumusnya yang dijelaskan sama Rizka tadi. Jadi statistiknya itu dari sel-sel yang ada nilai observasi itu kita kurangi nih, nilai observasi dikurangi nilai harapannya, itu dikuadratkan per nilai harapan. Itu kita tambahkan semuanya, jadi X kuadrat hitungnya itu sama dengan 7,323. Next row. Oke, nah wilayah kritis, tolak H0 jika X kuadrat hitungnya itu lebih besar sama dengan, ini ada sama dengannya ya, X kuadrat hitungnya itu sama dengan, lebih besar sama dengan X kuadrat tabelnya. Nah, karena tadi K ini kan merupakan sampelnya tadi diketahui peduli, tidak peduli sama yang biasa aja, jadi kan 3. Nah, 3 dikurang 1 itu kan 2 kan ya. R-nya itu karena udah kita gabungin yang awalnya 4, karena udah kita gabungin jadi 3. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Terus derajat bebasnya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita lihat nih. Alfanya sama dengan 0,05 dengan derajat bebasnya 4 yaitu 9,488. Sehingga didapatkan hasil X kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada X kuadrat tabelnya, yaitu gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat jabatan para karyawan dengan tingkat kepedulian terhadap sesamanya dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Baik, untuk soal yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui gambaran perbedaan tipe belajar pada mahasiswa statistika di Postat STIS. Peneliti tersebut ingin mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang menggunakan tipe belajar visual, auditori, dan kinestetik pada 118 mahasiswa yang menjadi responden dengan alfa sama dengan 5%. Apakah terdapat perbedaan tipe belajar pada mahasiswa laki-laki dan perempuan? Berikut udah dijelaskan pada tabel dari soal. Bisa lanjut. Nah, untuk prosedur pengujiannya, sama seperti sebelumnya, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di dalam soal, udah ditanya apakah terdapat perbedaan dalam golongan atau sampel. Nah, berarti hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan tipe belajar pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Untuk hipotesis alternatifnya, itu kebalikan dari H0-nya, yaitu terdapat perbedaan tipe belajar pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Terus dalam soalnya kita udah dapat menentukan tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Terus untuk menggunakan statistik uji, kita identifikasi terlebih dahulu dalam soal tersebut. Dalam soal tersebut, kita bisa melihat bahwa ada 118 mahasiswa, mungkin bisa sebelumnya, Guru, soal sebelumnya. Nah, di dalam soal ini udah terdapat 118 mahasiswa, dan 118 mahasiswa tersebut telah dipisah, dibagi beberapa kelompok dari golongan perempuan sama dari sampel perempuan sama sampel laki-laki, terus dibedakan lagi terhadap golongannya visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa statistik uji yang kita gunakan adalah K sampel independen. Lalu kita identifikasi lagi dari datanya. Data tersebut merupakan kategori discrete atau nominal. Dari pertanyaan tersebut kan perbedaan tipe belajar. Nah, visual, auditory, kinestetik itu merupakan data nominal. Boleh next. Lalu karena pertanyaan tersebut apakah ada perbedaan dalam suatu kelompok tersebut dan juga ada frekuensi kategori-kategorinya diskrit dan sampelnya independen atau saling bebas, nah kita bisa menggunakan uji K-square K-sampel independen.
Setelah kita udah mengetahui identifikasi dari soalnya, statistik uji, kita melakukan perhitungan. Nah, sebelumnya kita menghitung dulu frekuensi harapannya dengan rumus EIJ sama dengan NI dikali NJ dibagi N total. Jadi setelah udah ada nilai observasi, kita tentukan frekuensi harapannya sama seperti sebelumnya, tiap baris, jumlah tiap baris, dan juga dikali jumlah tiap kolom nanti dibagi dengan jumlah totalnya. Jadi 62 dikali 50 untuk sel pertama, 62 dikali 50 dibagi 118 didapat hasilnya 26,271 sampai seterusnya. Lalu kita identifikasi lagi dari tabel tersebut apakah nilai EIJ-nya kurang dari 5 atau tidak. Di sini kita sudah lihat di tabelnya bahwa EIJ tersebut telah memenuhi syarat bahwa lebih dari 5. Setelah itu berarti kita langsung hitung statistik ujinya. Untuk rumusnya, chi-square hitungnya adalah sigma dari I sama dengan dari 1 sampai R, terus sigma J dari 1 sampai K, OIJ dikurang EIJ, dikuadratkan per EIJ. OIJ ini nilai observasi dari datanya, nilai EIJ nilai frekuensi harapan yang udah kita hitung setiap selnya, terus dibagi dengan frekuensi harapan. Lalu kita jumlahkan hasilnya, lalu didapatlah hasilnya chi-square hitungnya 9,53. Selanjutnya, kita tentukan wilayah kritisnya. Tolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar sama dengan chi-square alpha, untuk derajat bebasnya K-1 dikali R-1. Nah, di sini alpanya kita udah tentukan sebelumnya bahwa alpha sama dengan 5% atau 0,05. Lalu pada barisnya itu terdapat perempuan dan laki-laki, ada 2, jadi 2 dikurang 1. Lalu untuk kolomnya itu auditory, kinestetik, sama sebelumnya auditory, kinestetik, dan visual. Jadi itu ada 3 dikurang 1 itu sama dengan 2, jadi 2 dikali 1 berarti derajat bebasnya adalah 2. Nah, sebelumnya juga ini memenuhi syarat bahwa chi-square hitung itu derajat bebasnya harus lebih dari 1. Jika kurang dari 1, maka chi-square hitung tidak akurat. Lalu didapatlah hasil di dalam tabel 5,99. Nah, chi-square hitung yang kita hitung tadi itu ternyata lebih besar dari chi-square tabelnya. Sehingga keputusan yang dapat kita ambil adalah tolak H0. Kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan tipe belajar pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah memaparkan materi uji K-sampel saling bebas, ya, yaitu uji chi-square K-sampel. Ada beberapa hal yang nanti perlu kita diskusikan ya terkait dengan hasil paparan tersebut. Semoga dari hasil diskusi tersebut bisa lebih memperbaiki materi yang kalian susun, ya, baik dari kelompok pembahas maupun dari Bapak nanti ada yang ingin Bapak sampaikan juga, ya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, ya. Setelah paparan tadi selesai dilaksanakan, kepada kelompok 3 waktu dan tempat dipersilakan. Silakan tanggapannya bisa berupa pertanyaan ataupun saran-saran, ya. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kelompok 3. Sebelumnya boleh nggak ditampilin di soal EIJ kurang dari 5? Dengan lalu ya? Iya, Pak. Ya. Yang di soal ini yang pas penggabugan sel yang itu tadi. Nah, ini kan soalnya itu kan
ini kan apa ya? Ada tuh yang selnya kurang dari ada yang frekuensi harapannya kurang dari 5. Nah, otomatis kan bakal digabung. Ini kalau kulihat dari contoh soalnya, kan tadi di persyaratan yang harus dipenuhi itu, kalau dia kurang dari 5, maka harus digabung sama kategori-kategori yang berdekatan. Nah, maksud dari kategori-kategori yang berdekatan ini kayak gimana sih? Nah, terus kan kalau dari soal yang kulihat ini, sekretaris sama bendahara kalau dilihat dari segi strukturnya ya di organisasi kayak setara gitu. Apakah untuk menggabungkan kategori-kategori ke yang berdekatan itu, apakah maksudnya yang berdekatan di kolom tabelnya, ataukah yang berdekatan secara teknis, atau gimana gitu? Apakah kalau kita menggabungkan staf sama sekretaris, apakah kesimpulannya bakal sama? Terima kasih. Ya, baik. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Izin Pak untuk menjawab. Silakan. Nah, karena uji C-square kan sampel, itu persyaratan itu sama kayak yang 2 sampel, C-square yang 2 sampel. Nah, penggabungan kategori itu kenapa harus berdekatan kolomnya? Itu aku lihat di buku Sigel, itu penggabungan kategori yang berdekatan itu pasti memiliki kesamaan. Nah, dia di situ nggak dijelaskan kesamaannya apa, tetapi biasanya aku lihat di modul, itu di modul D3 atau D4 aku lupa, itu dia penggabungannya itu yang berdekatan dengan dengan kolomnya. Misalnya kan kolom bendahara itu kan berdekatan sama staf, sedangkan staf itu yang memang harus digabungkan. Jadi staf itu digabungkan sama si bendaharanya. Itu menurut aku. Nah, karena ini kami buat soalnya sendiri, itu mungkin mungkin kami kayak untuk mewakilin aja gitu. Kami belum sampai ke kategori yang berdekatan itu. Kayak sekretaris sama bendahara itu kan sama, jadi berdekatan. Dia sama nggak sih sekretaris bendahara digabungkan atau sekretaris sama staf itu digabungkan itu sama nggak sih hasilnya, itu kami belum sampai ke situ karena ini soalnya memang kami buat sendiri untuk mewakilkan yang nilai harapan kurang dari 5. Mungkin Bapak nanti bisa ngejawab. Ya, ada tambahan lagi mungkin dari anggota kelompok 2 yang lain? Sebelum Bapak tambahkan. Silakan. Untuk dalam chi-square ini, kan setiap kategorinya, setiap selnya itu bakal nanti hasilnya bersama gitu kan. Jadi tuh walaupun kita nanti menggabungkan bendaharaan sama staff, ataupun nanti bisa dalam peduli sama yang biasa, nanti itu bakal sama juga hasilnya untuk chi-square hitungnya. Karena memang kalau chi-square itu kalau kita dibolak-balikan itu, kami udah mencoba kalau misalnya dibolak-balikan itu nanti hasilnya juga sama chi-square hitungnya. Jadi itu memang di dalam chi-square itu tiap-tiap kolomnya, tiap-tiap kategorinya itu dianggap sama. Jadi maka bisa digabungkan. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa menambahkan. Oke. Ya, baik. Sebelum Bapak tambahkan, kita selesaikan dulu beruji ya. Untuk lalu, bagaimana? Ada tanggapan terkait jawaban dari kelompok 2? Jadi bebas gitu ya untuk menggabungkannya. Bebas aja gitu. Kita hajar aja gitu mau ngambil yang mana gitu. Yang mana yang lebih enak gitu yang dimasukin. Ataukah perlu gitu kita melihat dari angkanya. Misalkan yang tadi kan kalau kulihat yang sekretaris kan lebih kecil tuh yang jumlahnya. Kenapa? Mungkin bisa gitu kalau kita lihat kriteria dari jumlah dari kolomnya gitu. Ataukah memang bebas-bebas saja gitu. Karena walaupun yang manapun yang kita masukin bakal keputusannya bakalan sama gitu. Mungkin kayak gitu ya. Maaf kalau salah nanya. Iya, selalu memang kayak gitu. Jadi kita bebas gitu ngapain, nanti hasilnya juga tetap sama.
apakah penggabungannya dengan bebas dalam kasus ekspektasi sel kurang dari 5 ya. Oke, tapi tambahkan lagi ya kalimatnya, ekspektasi sel kurang dari 5 dan jumlah selnya lebih dari 20% sel dalam tabel ya. 20%-nya disebutkan. Udah dijawab tadi semua? Oke ya. Kemudian masih ada pertanyaan untuk Kespa. Kalau masih ada silahkan dulu, nanti Bapak rangkum sekalian. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Apa yang membuat uji ini berbeda dengan uji Chi-square 2 sampel independen selain dari syarat jumlah kategorinya? Oke. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Bedanya apa sih dengan uji 2 sampel saling bebas ya untuk Chi-square populasi ini? Silakan kelompok 2. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari yang saya baca mungkin ada tambahan nanti dari teman-teman kelompok 2. Dari yang saya baca itu perbedaannya hanya pada jumlah sampelnya, kelompok sampelnya gitu. Untuk yang Chi-square 2 sampel berarti nanti mereka apakah ada perbedaan di antara 2 sampel tersebut. Terus untuk yang K-sampel berarti nanti apakah tiap-tiap sampel, kelompok sampel tersebut ada perbedaan atau tidak. Tapi untuk aturannya, terus untuk kelemahannya itu masih sama, Chi-square 2 sampel independen sama Chi-square K sampel independen. Ya. Ya, itu 2 pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Firda dan Lalu ya. Sangat baik pertanyaan-pertanyaannya dan tanggapan, jawaban dari kelompok 2 sudah juga baik ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan mendasar pada uji Chi-square ya. Pertanyaan yang lain mungkin normatif ya. Nah, Bapak masuk saja di sini ya dari diskusi tadi. Jadi begini, uji Chi-square K-sampel ini seperti yang ditanyakan oleh Firda tadi ya. Yang membedakan dengan 2 populasi saling bebas ya, memang pada pengkategoriannya gitu ya. Nah, ketika ada ada sampel ya, kemudian kita beri kategori kan menjadi kelompok sampel gitu kan. Kelompok sampel kelompok sampel pada kategori 1, pada kategori 2, pada kategori 3 dan seterusnya. Jadi apa sih yang membedakan dan apa kelebihan dari Chi-square K populasi saling bebas ya? Tentu pada Chi-square K populasi saling bebas kita bisa membuat pengelompokan kategori lebih dari 2. Tentunya seperti itu ya. Karena dalam penelitian ya, apalagi dalam data-data, Bapak salah ya nyebutnya ya, dalam data, kalau mau data-data datum-datum gitu ya, dalam data BPS itu kita menemukan hampir 90% variabel sensus survei kita itu kategorinya lebih dari 2. Nah, ketika kita melakukan analisis kontingensi, kita nggak bisa pakai analisis Chi-square 2 populasi saling bebas gitu ya. Kita harus menggunakan K populasi saling bebas. Jadi kelebihannya adalah seperti itu ya. Kelebihan dari K populasi saling bebas untuk Chi-square-nya tentu kita bisa melakukan analisis kontingensi untuk sebuah penelitian ya, data dalam penelitian yang variabel yang terdapat pada data tersebut punya kategori lebih dari 2 gitu. Sebenarnya itu saja. Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan yang harus terpenuhi dalam uji Chi-square itu sama begitu ya, sama dengan sebelumnya.
tanggapan dari Firda ya, dari kelompok 2 dan tambahan dari Bapak. Nah, kemudian untuk lalu. Nah, jadi begini ya. Dalam setiap variabel penelitian kita, ya tentunya itu variabel bebas maupun variabel terikat ya. Dalam pembuat kategori itu kan tidak bisa berdasarkan persepsi atau asumsi peneliti, harus ada referensi begitu ya. Nah, misalnya kalian dalam penelitian nih akan mengelompokkan katakanlah status buta huruf atau iliterasi ya. Nah, menurut pengelompokan remaja, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa tua misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada referensinya. Kita tidak bisa mengelompokkan sekehendak hati kita. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap analisis nanti gitu ya. Nah, jadi kategori-kategori dalam variabel penelitian kita itu sudah given. Given apanya? Given urutannya gitu ya. Given dalam arti makna yang terkandung dalam pengkategorian tersebut. Ya, jadi dalam pengkategorian biasanya ini ya, karena begini, data ordinal itu mencakup juga data nominal, gitu kan ya. Jadi data ordinal itu adalah data nominal yang bertingkat. Maka ketika kita melakukan pengkategorian harus bertingkat. Nah, ketika kita menyusunnya dalam tabel 2 arah kita, itu pun harus sesuai dengan tingkatan yang sudah given. Jadi boleh nggak mengacak? Sebaiknya tidak. Ya, dalam tabel kalau kita mengacak ya kategori yang harusnya kategorinya itu level 1 ya, level 2, level 3 kita acak, itu jadi tidak secara etika tidak lagi bagus gitu ya. Walaupun hasil perhitungannya mungkin sama. Itu mungkin kebetulan ya, tapi juga kadang berbeda ya. Jadi intinya ikuti urutan. Walaupun berbedanya tidak terlalu signifikan ya. Namun kadang-kadang ada bedanya juga gitu ya. Nah, ketika yang dilakukan oleh kelompok 2 meletakkan kategori secara acak hasilnya sama bisa iya, tapi pada kondisi tertentu bisa beda gitu ya. Jadi sebaiknya pengkategorian dalam tabel urut gitu ya. Berurut maknanya, berurut levelnya gitu ya, sehingga ketika ada sel yang nilai ekspektasinya lebih kecil dari 5, lebih dari 20% jumlah sel yang ada dalam tabel, maka kita gabungkan. Gabungannya gimana? Kepada kategori terdekat atau kolom terdekat. Mau di sebelumnya atau di sesudahnya, tidak masalah. Tapi jangan nyebrang gitu ya. Jangan nyebrang. Itu merupakan ketentuan baku dalam uji Chi-square ya. Seperti itu. Karena nanti kalau digabung tapi nyebrang ya, nyebrang kategori atau nyebrang kelompok, analisisnya akan salah gitu ya. Akan terpengaruh atau akan sangat berpengaruh pada hasil analisis. Secara angka absolut mungkin hasil ujinya sama, tapi dalam analisis kita gitu ya, dalam analisis kita kurang tepat nanti ketika menggabungkan kategori atau kelompok yang nyebrang gitu ya, yang nyebrang. Tadinya di kelompok 5 dan 6 ya, harusnya 5 dengan 6, 5 dengan 1. Nah, nanti analisisnya akan tidak tepat. Walaupun secara absolut nilai uji statistiknya sama seperti itu ya. Ya, itu yang ingin Bapak sampaikan pada hasil diskusi kita uji Chi-square ya. Mungkin ada lagi untuk kelompok 3 mengajukan tanggapan untuk uji Chi-square. Oke. Cukup kayaknya ya, karena uji Chi-square ini. Izin masih ada? Ya, silakan. Enggak, cuma tanya aja Pak. Tadi kan berarti kalau kan berikutnya bebas tapi yang berdekatan, berarti bisa penggabungannya bisa antara horizontal atau vertikal gitu Pak.
horizontal dengan vertikal. Kita penggabungannya kelompok atau Oh, iya. kolom. Ya, Oh, jadi iya. bukan dengan baris ya. Ya. Karena apa, kalau udah baris berarti kategori itu acak-acakan gitu ya. Ya kan? Kalau kita baris berarti semua kategori digabung, padahal nggak begitu. Kita menggabungkan kategori, satu kategori yang ekspektasinya kurang dari 5 dengan kategori di sebelahnya. Kalau kita bicara kategori berarti bicara kolom, bicara horizontal, ya. Ya. Maaf, bicara vertikal, ya. Kita tidak bicara baris, gitu. Ya, nanti analisisnya akan salah kalau misalnya menggabungkan dengan secara horizontal dengan baris, gitu ya. Seperti itu. Oke ya, mungkin uji Chi-square sudah cukup ya, karena kita sudah sering bahas uji Chi-square, hanya tinggal diaplikasikan atau diterapkan pada K kategori. Ya, oke, kita lanjut saja. Terima kasih kelompok 2 untuk uji Chi-square-nya. Nah, sekarang kita masuk ke uji perluasan median. Ya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan materinya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk uji selanjutnya adalah mengenai uji perluasan median. Nah, pada dasarnya uji perluasan median ini merupakan seperti namanya perluasan dari tes median yang sudah kita pelajari sebelumnya di kasus 2 sampel independen di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada dasarnya fungsi dari perluasan uji median ini adalah untuk kita melihat apakah populasi itu diambil daripada apakah sampel kita itu diambil dari populasi yang memiliki median yang sama. Sehingga nanti hipotesis statistiknya itu akan menyatakan bahwa populasi-populasi dari mana sampel itu diambil mempunyai median yang sama. Nah, dalam tes ini tidak ada batasan atau syarat-syarat tertentu dalam kita melihat ukuran sampel besar ataupun sampel kecilnya. Dan skala data yang bisa digunakan adalah minimal ordinal. Lalu ada beberapa asumsi dalam perluasan tes median yang harus kita lihat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui dalam tes median ini nanti kita menggunakan tabel Chi-square ya. Maka dari itu kita harus memenuhi juga asumsi-asumsi yang ada juga di Chi-square. Asumsi yang pertama adalah data terdiri atas 3 atau lebih kelompok sampel acak independen. Nah, ini kenapa 3 atau lebih? Karena kita tahu bahwa kasus yang kita pelajari adalah K sampel independen, sehingga dia kategorinya harus 3 atau lebih. Kalau misalnya kategorinya 2, dia masuk ke materi 2 sampel independen. Lalu yang kedua, dia mengikuti rule of thumb ya. Yang pertama, rule of thumb adalah yang pertama bahwa tidak boleh terdapat nilai harapan atau EIJ pada setiap sel yang kurang dari 5, dan nilai ekspektasi atau EIJ yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Ini seperti syarat yang pada uji sebelumnya. Lalu apabila rule ini tidak terpenuhi dan atau tabel kontingensi menjadi 2x2, maka kita gunakan uji exact Fisher. Mengapa? Karena nanti kalau tabel kontingensinya menjadi 2x2, berarti kan kategorinya bukan 3 lagi, berarti masuk ke sebelumnya. Lalu yang ketiga, asumsinya adalah pengamatan bersifat independen, baik di dalam dan di antara sampel. Lalu yang keempat, masing-masing sampel merupakan sampel acak berukuran, tidak harus berukuran sama, yang berasal dari K sampel. Dan minimal tadi data berskala ordinal. Lalu untuk prosedur perluasan tes median, nah, jadi prosedurnya atau tata caranya yang pertama adalah seperti biasa kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, di mana H0 adalah K sampel independen diambil dari populasi-populasi yang bermedian sama. Lalu yang H1-nya adalah minimal ada satu sampel yang memiliki median yang berbeda. Lalu yang kedua seperti biasa kita menentukan taraf signifikansinya atau alfanya, lalu menentukan statistik uji, lalu menentukan wilayah kritis, di mana kita menolak H0 apabila Chi-square hitungnya lebih dari Chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Lalu yang terakhir adalah membuat keputusan dan kesimpulan kita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, nanti setelah kita dapat data, itu kita mengelompokkannya ke dalam tabel seperti ini. Jadi ada barisnya, ada kolom. Nah, barisnya ini, dia ini selalu 2, atau row-nya ini selalu 2. Yaitu baris pertama adalah untuk yang lebih besar daripada median gabungan, dan baris yang kedua adalah yang kurang dari
atau sama dengan median gabungan. Nah, kita sepakati yang kebetulan dia nilainya sama dengan median gabungan, maka dia dimasukkan ke yang kurang dari. Lalu ada total barisnya, total kolom. Nah, nanti intinya itu, kan tadi dalam rumus derajat bebas itu adalah baris kurang 1 atau R-1 dikali K-1. Nah, dalam perluasan tes median ini, row atau barisnya itu sudah pasti 2. Sehingga nanti derajat bebasnya itu menjadi R-1 atau 2 kurang 1 dikali K-1. 2 kurang 1, 1. Sehingga derajat bebasnya adalah K-1. Lalu seperti biasa tadi OIJ dan EIJ. OIJ adalah observe atau observasinya atau data yang ada di soal nanti. Lalu EIJ ini adalah frekuensi yang diharapkan. Di mana EIJ itu rumusnya adalah NIJ atau intinya jumlah kolomnya di sel tertentu dengan jumlah baris dibagi dengan N besar. Lalu dilanjutkan ke contoh soal oleh Yose. Nah, sekarang saya akan membahas contoh soal perluasan median dengan syaratnya yang nilai harapannya itu lebih kecil dari 5. Seorang peneliti bidang pendidikan ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap tingkat perhatiannya terhadap pendidikan atau sekolah anak. Tingkat pendidikan ibu dibedakan menjadi SD, SMP, SMA, diploma, akademik, dan perguruan tinggi. Tingkat perhatian terhadap sekolah anak diukur berdasarkan kunjungan sukarela seperti mengambil rapot anak, pertemuan orang tua murid, pertemuan dengan guru, dan sebagainya selama 1 tahun. Dari daftar nama 440 murid di suatu sekolah diambil sampel 1 untuk setiap 10 nama, sehingga diperoleh nama 44 ibu sebagai sampel. Jumlah kunjungan ibu ke sekolah anak berdasarkan berbagai tingkatan pendidikan ibu ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Nah, yang ditanya itu dengan uji median, ujilah hipotesis nihil bahwa tidak ada perbedaan frekuensi kunjungan ke sekolah anak di antara ibu-ibu dengan berbagai tingkat pendidikan. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan frekuensi kunjungan ke sekolah anak di antara ibu-ibu dengan berbagai tingkatan pendidikan. Nah, hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan frekuensi kunjungan ke sekolah anak di antara ibu-ibu dengan berbagai tingkat pendidikannya. Nah, baru tentukan tingkat signifikansinya. Nah, tingkat signifikansinya tadi kan udah ada di soal dengan alfanya 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik ujinya. Pertama, kita harus mencari dulu median gabungannya, median dari semua data yang ada. Nah, dihasilkan itu 2,5. Nah, selanjutnya karena data kita ini banyak, lebih baik kita harus menggunakan data-data atau tanda-tanda, misalnya kayak plus minus, atau love, atau bintang. Pokoknya yang menurut teman-teman enaknya. Jadi saya di sini menggunakan plus minus. Nah, kalau plus itu saya gunakan waktu datanya itu lebih besar dari median gabungannya. Kalau dia negatif itu datanya lebih kecil atau sama dengan median gabungannya. Nah, di sini kan 4 itu kan lebih besar dari median gabungannya, maka saya buat tanda positif. Nah, kalau yang 0 ini kan lebih kecil dari median gabungannya, maka saya buat negatif. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, baru kita kelompokkan yang SD ini yang mana positif, yang mana negatif ke median gabungannya, yang mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih kecil. Nah, kalau yang SD-nya itu yang lebih besar dari median gabungannya itu sebanyak 5. Nah, kalau yang lebih kecil dari median gabungannya atau sama dengan median gabungannya itu 5. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya itu kita tentukan jumlah totalnya. Tentukan jumlah totalnya. Kalau yang SD itu 10, total kolomnya itu 10. Kalau yang median gabungannya yang lebih besar dari MG-nya itu 22. Begitu juga dengan seterusnya. Next.
Nah, karena tadi kan nilai harapannya atau nilai ekspektasinya kurang dari 5, maka kita gabungkan, kita menggunakan penggabungan kategori. Nah, tadi kan diploma, baru akademik, dan perguruan tinggi itu kan kurang, ekspektasinya kan kurang dari 5. Maka kita gabungkan, karena Ruh ke atas, slide atas Ruh, tolong. Nah, jika kita gabungkan diploma dengan akademik itu ekspektasinya kan masih kurang, masih 4, maka kita gabungkan juga perguruan tingginya, kita satukan menjadi 3. Kita satukan yang 3 ini menjadi 1. Jadi itu next Ruh. Jadi makanya kita gabungkan yang diploma, akademik, dan perguruan tingginya itu ekspektasinya menjadi 5. Maka yang 3 kategori itu kita satukan jadi 1 kategori. Nah, terus kita jumlahkan yang tadi kolomnya, kolom SD, kolom SMP, kolom SMA, diploma, akademik, dan perguruan tinggi jadi 1 kolom, dan kita jumlahkan lebih besar median gabungannya itu 22 dan lebih kecil dari median gabungannya itu 22, maka total seluruhnya itu 44. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan tabel-tabelnya, kita tentukan nilai harapannya. Nah, mencari nilai harapannya itu total dari kolom. Misalnya kita mau mencari yang SD lebih besar dari median gabungan. Itu total dari kolom SD dikali dengan total lebih besar dari median gabungan dibagi dengan total keseluruhannya, itu 44. Jadi 10 dikali 22 dibagi 44, itu hasilnya 5. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan nilai harapan, maka kita akan mencari nilai C-square hitungnya. Itu rumusnya yang udah dikasih tahu guru tadi. Nilai C-square hitung itu sigma, di mana I sama dengan 1 sampai R, dikali sigma J sama dengan 1 sampai K, di mana nilai observasi dikurang nilai harapan dikuadratkan dibagi nilai harapan. Nah, ini nilai observasi 5 dikurang 5 dikuadratkan 2 dibagi 5 sampai seterusnya. Nah, hasilnya 1,294 nilai C-square hitung kita. Next Ruh. Nah, selanjutnya kita mencari nilai C-square tabelnya. Tadi kan nilai signifikansi kita kan 0,05. Nah, nilai K kita kan sebenarnya nilai K kita itu kan ada 6 seharusnya. Tapi karena ada penggabungan, maka kita menggunakan yang udah digabungkan nilai K-nya, berarti 4. Berarti nilai K kita 4. Nilai derajat bebas kita 4 dikurang 1, itu 3. Makanya di sini 0,05,3. Kita menggunakan tabel C yang di buku Sidney Siegel, itu hasilnya 7,820. Nah, karena tadi nilai C-square kita 1,294 itu lebih kecil dari nilai tabel kita 7,820, maka keputusannya itu gagal tolak H0. Dari soal-soal tersebut, dari keputusan tersebut, kita mengambil kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5%, kita dapat menyatakan tidak ada perbedaan frekuensi kunjungan ke sekolah anak di antara ibu-ibu dengan berbagai tingkatan pendidikan. Nah, soal selanjutnya akan dibahas teman kita, Meli. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal perluasan median untuk soal yang kedua. Nah, tadi soal pertama kan kasusnya itu nilai ekspektasinya kurang dari 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang kasusnya nilai ekspektasinya itu lebih dari 5. Nah, soalnya seorang pengusaha ingin mengetahui apakah ketiga merek mesin fotokopi berbeda atau tidak dalam menghasilkan banyaknya fotokopi tiap menit. Nah, di sini ada datanya Xerox, Ubix, sama Minolta. Nah, pertanyaannya, lakukanlah pengujian. Apakah ketiga merek pengujian tersebut berbeda atau tidak?
dengan tingkat signifikansinya 5%. Next row. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu hipotesisnya, di mana H0-nya itu tidak ada perbedaan ketiga mesin fotokopi dalam menghasilkan banyaknya fotokopi tiap menit. H alternatifnya, ada perbedaan ketiga mesin fotokopi dalam menghasilkan banyaknya fotokopi tiap menit. Nah, tadi dari soal kan sudah diketahui taraf signifikasinya itu 0,5%. Jadi signifikansi di sini 0,05. Langkah selanjutnya, next row. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, sebelumnya kita cari dulu median gabungan dari data yang tadi dari Senox, UDIX, sama Minolta. Didapat nilai median gabungannya itu 82. Nah, kita buat ke tabel di mana row-nya itu di atas dari lebih besar dari median gabungan, terus sama lebih kecil atau sama dengan median gabungan. Senox, misal kita ambil Senox, dia yang lebih besar dari median gabungannya itu ada 6. Nah, untuk yang bertanda hijau ini, itu nilai ekspektasinya didapat dari total kolomnya itu, total kolom dari si Senox yang lebih besar dari median gabungan, dikali dengan total barisnya, dibagi dengan total datanya. Misalkan ini 5,2, itu didapat dari total kolomnya kan 11, total barisnya itu 18. Jadi 11 kali 18 dibagi dengan total datanya itu 38. Nah, sampai ke Minolta yang nilai dapatnya itu 7,4 didapat dari 14 kali 20 dibagi dengan 38. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, kita lihat apakah nilai ekspektasinya itu lebih besar atau lebih kecil dari 5. Karena kasus yang soal nomor 2 ini tidak ada yang terdapat lebih kecil, nilai ekspektasinya lebih kecil dari 5. Jadi kita langsung masuk ke perhitungan untuk statistik uji perluasan mediannya. Nah, tadi kan rumusnya udah guru terangkan di saat sebelumnya, di mana sigma I sama dengan 1 sampai ke R, terus sigma J sama dengan 1 ke K, di mana nilai observasi dikurangi dengan nilai ekspektasinya, dikuadratkan per nilai ekspektasinya. Didapat 6 kurang 5,2 itu untuk si Senox yang lebih besar dari median gabungannya, dikuadratkan per dibagi dengan nilai ekspektasinya 5,2 sampai ke Minolta yang lebih kecil atau sama dengan median gabungannya yang 7,4. Nah, habis itu didapat chi-square hitungnya itu 1,165. Habis itu kita cari dulu chi-square tabelnya. Alfanya tadi kan 0,05. Terus derajat bebasnya itu K-1. Tadi kan K-nya itu ada Senox, UDIX, sama Minolta. Jadi ada 3 kurang 1 sama dengan 2. Didapat nanti dari tabel chi-square yang di Sydney Seagal 5,991. Nah, karena chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabelnya, next row, kita ambil keputusan dia itu gagal tolak H0. Karena keputusan gagal tolak H0, maka kita menyimpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, kita dapat menyatakan tidak ada perbedaan ketiga mesin fotokopi tersebut dalam menghasilkan banyaknya fotokopi tiap menit. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan uji kedua ya. Uji perluasan median ke populasi saling bebas. Jadi prinsip dasarnya adalah ini adalah uji chi-square ya yang diterapkan pada permasalahan median gabungan. Nah, karena kita bicara median gabungan berarti ada di atas dan ada di bawah ya. Tadi seperti disampaikan oleh mungkin Jose ya. Jadi karena row-nya cuma 2 ya, jadi otomatis hasilnya 1 kan. Jadi untuk uji median ini hanya K-1 saja derajat bebasnya ya. Untuk derajat bebas uji perluasan median ya, untuk uji chi-square. Statistik ujinya chi-square. Nah, masuk ke sesi tanya jawab kembali kepada kelompok 3 ya, terutama yang belum bertanya ya, masih ada 4 anggota kelompok 3 yang belum mengajukan tanggapan ya atas
presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Rizky. Gini, kan tadi sesuai penjelasan dari kelompok 2 untuk prosedur perhitungan antara Chi-square yang K-independen dan uji perluasan median itu tidak ada perbedaan, cuman di bagian barisnya. Kalau untuk yang Chi-square, dianya barisnya itu menggunakan sampel, dan yang perluasan median menggunakan median. Jadi, pertanyaan saya, kenapa pada uji perluasan median itu skala datanya itu ordinal, sementara pada uji Chi-square skala datanya itu nominal? Bukannya kan seharusnya dengan prosedur perhitungan yang sama itu uji perluasan median ini juga bisa menghitung data yang nominal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rizky, silakan ditanggapi kelompok 2. Kenapa beda skala datanya antara uji perluasan median dengan uji K-square, K-sampel, atau K-populasi saling bebas ya, padahal statistik uji sama-sama K-square. Silakan. Oke, Pak, terima kasih pertanyaannya dari Fajar. Ini mencoba menjawab. Pertanyaannya adalah mengapa skala yang digunakan ini adalah nominal, mengapa ini nominal dan mengapa itu ordinal. Itu sebenarnya kami juga belum meneliti lebih jauh mengenai jawaban itu. Apakah dia mengapa ini jadi nominal, mengapa ini jadi ordinal? Karena di buku Sydney Sigal sendiri dijelaskan itu langsung gitu. Jadi misalnya untuk perluasan median ini menggunakan skala minimal data ordinal. Tapi pada dasarnya kalau kita tahu di uji Chi-square ini untuk derajat bebas, apabila derajat bebasnya itu lebih dari 1, maka dia ini tidak peka terhadap urutan. Nah, seperti kita lihat untuk di skala di uji sebelumnya, di uji Chi-square tadi kan derajat bebasnya itu adalah R-1 dikali dengan K-1. Nah, itu kayak masih mungkin gitu bahwa derajat bebasnya itu masih sama dengan 1. Nah, kalau misalnya dalam konsepnya tadi seperti kita tahu untuk Chi-square ini, kalau misalnya derajat bebasnya dia lebih dari 1, seperti kasus yang Chi-square itu, maka dia tidak peka terhadap urutan. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, mungkin Bapak tambahkan ya. Tadi disampaikan oleh guru bahwa ketika derajat bebasnya lebih dari 1, maka tidak peka terhadap urutan. Jadi begini maksudnya. Pada uji median, perluasan median ya, kita kan punya baris hanya 2 ya. Lebih besar atau lebih kecil dari median gabungan gitu ya. Nah, otomatis untuk derajat bebas barisnya itu 1 begitu ya. Nah, seolah-olah kita tidak mempertimbangkan kelompok sampelnya gitu kan. Bukan kelompok sampel gitu ya. Sampel dan kategori kan seperti itu. Nah, urutan apakah perlu diperhatikan atau tidak? Kalau tadi Bapak sampaikan pada uji Chi-square K-populasi, urutan dari kategori sebetulnya dalam perhitungan tidak urut, tidak apa-apa, gitu ya. Karena yang kita bicarakan adalah jumlah marginal, bukan jumlah di sel, gitu kan. Bukan besar sel, tapi besar jumlah marginal. Walaupun kategori kita
letaknya acak gitu ya, tidak berurut, maka jumlah marginal baik baris maupun kolom kan mengikuti, dia tetap gitu ya, sehingga hasil statistik ujinya akan sama gitu kan. Namun sekali lagi bahwa statistik itu kan ilmu dan seni kan, kita ingat itu ya, pada awal-awal kita kuliah di STS selalu dikatakan bahwa statistik adalah ilmu dan seni. Benar itu, sangat benar, sangat tepat ya. Kenapa demikian? Kalau kita menyajikan hasil penelitian hanya berdasarkan ilmu statistika saja, maaf Bapak salah lagi ya, berdasarkan statistika saja, maka apa yang terjadi? Kaku ya, kita akan sangat kaku mensosialisasikan hasil penelitian kita. Hanya warna-warna pokok gitu ya, hijau, biru, merah ya, putih gitu ya, itu warna primer ya. Kita nggak mengenal warna gradasi, padahal warna gradasi itu yang paling menarik begitu kan. Pertama itu. Kedua, data kita itu kadang variabelnya memiliki kategori yang lebih dari 4. Kalau kita yang memakai 4 warna pokok, maka kategori yang lain bagaimana gitu kan. Nah, maka kita harus mengenal gradasi warna. Kalian sudah belajar itu di bangku SLTA dalam mata kuliah seni gitu ya, karena Bapak juga dulu belajar gitu. Apalagi kalian sekarang kan tentu lebih maju lagi mata pelajaran yang diterima di SLTA ya. Gradasi warna, teknik mencampur warna. Nah, kedua ya, bagaimana kita menyajikan angka sehingga berbunyi menjadi kalimat yang menarik. Kalau kita punya nilai seni tinggi, ya kita pandai menulis, pandai merangkai kata, itu bisa kita kemas dengan bahasa yang menarik. Beda dengan hanya kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk paparan yang katakanlah kurang bernilai seni, bahasanya kaku, bahasanya formal. Gaya bahasa sekarang banyak menggunakan gaya bahasa anak muda yang cenderung lebih informal, tapi informatif begitu ya, dibanding bahasa-bahasa yang kaku. Ya, kalau Bapak perhatikan BPS pun sekarang udah mengikuti gaya bahasa anak-anak muda, ya, lebih kepada seni menyampaikan dalam bahasa yang mudah diterima dan mudah dimengerti, namun informasi yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Itu seni ya. Kemudian ketika kita membuat grafis ya, katakanlah grafik ya, apakah itu batang, garis ya, dan sebagainya. Nah, beda antara mereka yang memiliki nilai seni dengan yang tidak ya. Dan tentu juga akan beda penerimaan, kemudian apresiasi daripada user ketika kita menyampaikan paparan penelitian kita dengan kita kemas dengan seni yang bagus, dengan yang nilai seni yang kurang, yang cenderung bahasanya kaku. Kalau Bapak sampaikan kepada kalian menyukai tata bahasa atau paparan atau sisi dalam sebuah buku yang lebih lugas ya, kemudian tidak kaku namun informatif, atau yang kaku tentu informasi bisa disampaikan sama ya antara yang bernilai seni dengan yang tidak, intinya kan menyampaikan informasi sama-sama tersampaikan, hanya yang satu penyajiannya agak kaku, kurang seninya, yang satu dengan bernilai seni tinggi. Tentu akan beda ya, kita akan lebih senang membaca buku yang gaya bahasanya lugas, gaya bahasanya mudah dicerna dan informasi tersampaikan, gitu ya. Karena kita bukan jurusan filosofi ya, kalau bukan jurusan filsafat. Kalau jurusan filsafat, sebuah kalimat kita nggak akan bisa baca sekali. Kita harus ulang-ulang kita baca, baru kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh filsuf tersebut. Ya, tapi dalam statistika beda. Ya, kita ingin menyampaikan semudah mungkin kepada para user dengan gaya dan tata bahasa yang menarik,
namun informasi yang ingin kita berikan tersampaikan. Nah, Bapak bicara seperti untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang sebelumnya ketika membahas tentang uji Chi-square, K-sampel saling bebas yang disampaikan oleh Lalu kalau nggak salah ya. Boleh nggak kategori diacak-acak? Boleh gitu ya. Secara statistik uji nggak akan berbeda. Kalaupun berbeda paling beberapa angka di belakang koma, yaitu karena masalah pembulatan saja. Ya, secara absolut itu akan sama. Kenapa? Karena kita bicara batas marginal. Jumlah marginal tidak akan berubah walaupun baris dan kolom letaknya diubah-ubah gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ke etika. Enak nggak kita membuat kalimat ketika kita dalam judul kolomnya kita tuliskan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kita tulis pertama 1 belum tamat SD, 2 tamat SLTA, 3 tamat perguruan tinggi, 4 tamat SD, 5 tamat SLTA, 6 tamat S3 ke atas dan seterusnya gitu ya. Kan nggak enak ya ngelihatnya ya. Di situ nanti user akan melihat kita dalam memaparkan data dalam bentuk tabel saja seolah tidak paham kategori gitu kan. Bagaimana nanti data dalam bentuk tabulasi itu dituangkan dalam kalimat, dalam deskripsi, dalam paparan, tentu akan acak-acakan lagi gitu kan. Kalau kita tidak atau belum memahami bagaimana memenuhi etika sebuah pembuatan tabel atau etika dalam membuat grafik gitu ya, seperti itu. Jadi tetap kita harus perhatikan urutan atau pengkategoriannya ya dalam menulis atau membentuk tabel. Kan kalian sudah diberikan pada studies ya, bagaimana membuat tabel. Ada kepala tabel, ada judul tabel, ada sel gitu, ada kaki tabel ya. Kemudian kalau tabel, judul tabelnya di mana, di bawah atau di atas gitu kan. Kalau grafik bagaimana, kan beda kan. Kalau tabel kita letakkan judul tabel di atas, tapi kalau grafik, judul grafik di bawah. Nah, itu sebuah etika. Dan itu sebuah kesepakatan. Demikian juga pengkategorian. Kita sepakat bahwa pengkategorian sesuai etika ya, yang sudah kita pelajari seperti itu. Oke, kemudian kembali ke kenapa beda data nominal dan ordinal. Begini, sebetulnya Chi-square itu bisa dipakai kepada semua jenis skala data. Ya, ketika dalam parametrik kita gunakan data nominal, interval atau rasio, begitu kan? Dalam non parametrik bisa nggak Chi-square kita gunakan untuk data interval dan rasio? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa digunakan dalam non parametrik? Karena tidak terpenuhinya asumsi normalitas. Data semakin banyak, semakin besar data, asumsi normalitas akan semakin terpenuhi. Semakin kecilnya data, ya, maka sulit kita memenuhi asumsi normalitas. Maka dalam sebuah penelitian kita sebetulnya berharap sampel besar. Kenapa? Supaya normalitas data kita terpenuhi. Kenapa normalitas data terpenuhi? Karena keterwakilan dari sampel kita terpenuhi. Sebetulnya itu, gitu ya. Kalau representasi dari sampel terpenuhi, ya, berarti apa? Sampelnya harus besar, gitu kan? Maka bisa hampir dipastikan bahwa data kita normal. Kalau udah normal berarti kita bisa pakai parametrik, gitu ya. Nah, jadi dalam uji Chi-square ya, baik 1, 2 maupun K populasi saling bebas, sebetulnya syarat skala data nominal itu adalah syarat minimal, gitu ya. Karena kebetulan juga nominal, skala nominal adalah syarat data terendah, gitu ya. Skala data terendah. Nah, di atas itu bisa tidak? Bisa, gitu ya. Bisa, namun ketika katakanlah dalam permasalahannya kita bicara tentang median, ya, maka kita pakai uji perluasan median, uji median, ya. Ketika kategorinya lebih dari 2, berarti kita bicara perluasan median dan sebagainya. Walaupun pada prinsipnya dasarnya adalah uji Chi-square, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Tuh.
Oke, Bapak rasa sementara dari pertanyaan untuk kelompok 2 yang tadi disampaikan sudah ya dari Rizky. Oke, nanti mungkin lagi bisa muncul komentar dari Bapak setelah pertanyaan berikut ya dari kelompok 3 karena masih 3 lagi nih mahasiswa yang belum bertanya. Silakan mungkin bisa menyalurkan tanggapan. Silakan kelompok 3 yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan untuk uji chi-square itu efektif digunakan untuk sampel yang berukuran besar. Nah, pada uji median ini apakah terdapat minimum sampel agar uji median efektif untuk digunakan? Terima kasih. Ya. Silakan ditanggapi. Sebetulnya jawabannya ada di yang Bapak sampaikan tadi ya. Tapi silakan coba diramu kembali oleh kelompok 2. Mohon izin Pak, nanti teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih pertanyaannya untuk Elva, apakah uji chi-square efektif pada sampel yang berukuran besar dan apakah pada uji perluasan median hal itu sama? Nah, seperti dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa pada dasarnya kedua uji ini menggunakan yang kita sebut tadi sebagai uji chi-square. Maka pada prinsipnya mereka dua juga bagus digunakan pada sampel yang berukuran besar. Tapi kalau misalnya dia terlalu besar nanti dia akan sesuai dengan kalau besar kan dia memenuhi asumsi central limit theorem ya. Nanti dia berdistribusi normal sehingga kita menggunakan bukan lagi statistik non parametrik tapi sudah menggunakan statistik parametrik. Dan pada case ini kita melihat kalau misalnya dia berukuran besar konsepnya sebenarnya sama aja. Sehingga tadi dalam perluasan uji median ini kita tidak melihat apakah dia sampel besar ataupun sampel kecil, tapi pada konsepnya dia apakah efektif tidak efektifnya tadi sama saja dengan yang sebelumnya. Tapi kalau dia terlampau sudah besar dan mengikuti central limit theorem, kita menggunakan uji parametrik. Mohon izin Pak, tadi mungkin tentang pertanyaan Fajar tadi, mengapa uji perluasan median menggunakan data ordinal selain tadi derajat bebas, mungkin mohon dikoreksi jika salah. Mungkin karena pada uji perluasan median kan kita mencari median. Nah, pada mencari median kan kita harus men-sort dulu. Jadi kita harus mengurutkan gitu, dan mengurutkan itu kita harus menggunakan data tipe ordinal karena pada tipe data nominal semua datanya itu atau semua data yang ada itu kan bernilai sama atau posisinya sama, dan pada data ordinal itu posisinya itu seperti ranking. Nah, pada saat mencari median kita harus men-sort dulu atau merankingkan dulu harus men-sort dulu sehingga dia kurang pas gitu kalau misalnya digunakan pada tipe data ordinal. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambah. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari anggota kelompok 2 yang lain? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Sudah cukup ya. Nah, jadi komentar dari Bapak tadi, kemudian ditambah dari guru tadi ya, udah lebih lengkap lagi ya. Kenapa jenis data untuk chi-square itu nominal, kemudian uji perluasan median menggunakan data minimal ordinal gitu ya. Kemudian sampel besar dan sampel kecil. Ya, tadi dikaitkan lagi dengan CLT ya oleh guru, ya, itu lebih lengkap lagi. Bapak rasa sudah terwakili ya pertanyaan dari Elpa tadi ya, dan pertanyaan dari Fajar. Oke, masih ada 2 mahasiswa lagi nih dari kelompok 3. Silakan, masih Bapak beri waktu sekitar 5 menit ke depan lagi sebelum kalian respons ya. Oke, silakan Raffi atau izin bertanya Pak. Mungkin ini mirip sama Arsan tadi tentang penggabungan kategori. Jadi tadi kan di chi-square tuh penggabungannya sampai 2, dan sedangkan di perluasan median sampai 3. Nah, yang saya bertanya itu apakah ada batasan gitu untuk penggabungannya, dan juga apa yang digabungin tuh cuman yang kurang dari nilai harapan atau bisa
digabungin itu sama nilai yang lebih dari harapan gitu. Nilai harapan. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Asyari ya. Kemudian ke kelompok 2, silakan memberikan tanggapan dari pertanyaan Asyari. Izin Pak. Ya, silakan Joshua. Yose ya. Harus Ya. bisa ke contoh soal yang harapannya kurang dari 5 nggak? Nah, yang apa sih? Oke. Nah, ini kan nilai harapannya, tadi kan Ari nanya, boleh nggak digabungin sama yang nilai harapannya lebih besar dari 5. Sebenarnya bisa, tetapi karena di sini di soalnya itu kan diploma sama akademik itu bisa kita gabungin, jadi nilai harapannya itu jadi 4, tetapi di perguruan tinggi juga masih kurang dari 5, maka kita gabungin. Yang kita harus menggabungi yang nilai ekspektasinya yang kurang dari 5 dulu, baru kalau misalnya tidak mencukupi juga yang dari 3 ini, maka kita gabungkan yang dari nilai harapan yang lebih dari 5 gitu. Terima kasih. Ya. Jadi kita menggabungkan terutama kategori-kategori yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Tapi dengan catatan kurang lebih dari 20% ya sel yang ada dalam satu tabel. Kalau itu tidak terpenuhi nggak perlu digabung gitu kan. Nah, jadi memang idealnya yang kita gabung adalah yang punya nilai ekspektasi kurang dari 5. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang kurang dari ekspektasi sebesar 5, berjauhan letaknya. Katakanlah di kolom 1 ada yang nilai ekspektasi selnya kurang dari 5. Di kolom 4 ada yang kurang dari 5. Maka apakah 1 dan 4 digabung? Tidak ya. Yang kita gabung ya dengan kolom terdekat, dengan kategori terdekat saja, gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Yose ya, bahwa utamakan yang berdekatan ya. Kalau kebetulan yang berdekatan adalah ekspektasinya sama-sama kurang dari 5, itu sesuatu yang kita harapkan seperti itu. Ya, jadi yang kita gabungkan adalah yang utamanya adalah yang kolom-kolom yang ekspektasinya kurang dari 5. Kalau kebetulan sebelahnya kurang dari 5, nah itu yang utama gabung, gitu ya. Tapi kalau berseberangan jauh, ya nggak usah. Kita ikuti perlakuannya adalah menggabungkan dengan kategori terdekat, gitu ya. Karena biasanya kategori terdekat maknanya itu hampir bersamaan, gitu ya. Seperti dalam contoh ini tadi ya, kita tidak sebaiknya menggabungkan antara SD dengan perguruan tinggi, gitu kan. Nah, mungkin SD dengan SLTP, gitu ya, atau SD kalau TK itu sekolah informal ya, jadi nggak masuk ya. Atau SMP dengan SD, atau SMP dengan SLTA gitu. Jadi dengan kolom terdekat yang maknanya punya tingkatan yang atau urutan yang sama gitu ya, hampir sama atau sama seperti itu. Oke, Bapak sudah terjawab ya pertanyaan dari Asari tadi ya. Berikutnya, Raffi silakan. Penutup. Oh iya Pak, ini terakhir teman simpel aja Pak. Tadi kan masalah juga tadi masalah yang kurang dari 5 itu Pak. Kan tadi syaratnya kan kalau kurang dari 20% masih bisa dilakukan ya masih bisa dilakukan ya Pak. Maksudnya kalau kurang dari 20% nggak perlu digabungkan begitu. Iya, terus tuh ya kan Pak. Terus tuh signifikansi antara yang kalau digabung atau tidak digabung itu berbeda jauh atau enggak Pak? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, ketika ada sel yang nilai ekspektasinya kurang dari 5 dan jumlah sel yang ekspektasi kurang dari 5 itu tidak sampai 20%, apalagi lebih, kira-kira nanti signifikansi hasil statistik ujinya sama atau tidak? Ya, antara yang digabung
kategorinya dengan yang tidak digabung, gitu ya. Silakan ditanggapi kelompok 2. Izin Pak menjawab. Ya. Pernah kemarin saya mencoba menghitung kalau dia itu nggak digabung. Nah, sebenarnya itu perbedaannya itu sekitar 0, sekian. Dengan yang udah digabung dia itu misalkan yang di contoh 1 dia itu tanpa digabungin nilai itunya itu yang di sini 1,1 sekian kalau nggak salah ingat kemarin waktu mencobanya. Nah kan waktu di di keputusannya juga kita memakai yang taraf yang degrees of freedom-nya dia pakai 6 kurang 1 kan jadi 5. Nah, tabelnya itu dapat 11,0,7 sekian. Kan dengan 1, sekian sebenarnya tidak mempengaruhi keputusan maupun kesimpulannya. Tetap juga dia gagal tolak H0. Cuman alangkah lebih baiknya kita makainya itu yang di ini yang udah penggabungan biar keputusan sama kesimpulannya itu tetap sebenarnya tetap, cuman alangkah lebih baiknya disarankan memakai yang ini saja. Terima kasih Pak. Ya baik, jadi kesimpulannya tetap disarankan ya, kalau memang harus digabungkan karena tidak terpenuhi syaratnya ya, maka digabungkan. Kenapa? Mungkin benar ya, secara keputusan tidak signifikan. Kenapa? Karena angkanya tidak terlalu signifikan berbeda. Kalaupun berbeda mungkin hanya nilai satuan gitu ya, bahkan dinilai koma gitu ya, di belakang desimal di belakang koma. Nah, namun kita kalau tidak menggabungkan, ketika syarat itu harus digabungkan tidak menggabungkan, maka kita menyalahi prosedur gitu ya, menyalahi prosedur. Dalam statistika angka itu walaupun beda 1 digit di belakang koma itu sangat berarti. Ingat ya, inflasi 2 digit artinya 1,12 dengan 1,1 itu beda gitu kan ya. Walaupun secara keputusan daerah kritis itu mungkin tidak signifikan, bahkan sama, tapi secara makna itu sudah beda, gitu ya. Nah, karena apa? Karena daerah kritis punya selang yang cukup besar, gitu. Sedangkan kalau kita bicara berdasarkan angka, desimal di belakang koma itu punya arti yang sangat strategis, apalagi terkait dengan kebijakan. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya dalam prosedur harus digabung ketika syarat-syarat itu terpenuhi, digabung gitu ya, walaupun nanti hasil keputusannya sama gitu ya, tidak berbeda secara signifikan gitu ya. Kita ikuti prosedur yang sudah ada, menunjukkan bahwa kita memahami filosofinya seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup ya. Terima kasih pada kelompok 2 dan kelompok 3. Namun ada beberapa masukan ya dari Bapak. Pertama, daftar pustaka kalian tambahkan ya, karena pada halaman berapa tuh ya syarat dari sebuah uji Chi-square bahwa data pengamatan tidak boleh bernilai 0. Mungkin sebaiknya diganti saja ya, memang sih nggak boleh 0, kok 0, kenapa kita ambil sebagai sampel gitu kan. Mungkin diganti saja menjadi nilai ekspektasi tidak boleh lebih kecil dari 1. Itu lebih tepat, referensinya ada di buku ya. Tapi kalau nilai pengamatan tidak boleh lebih dari 0, itu secara normatif memang seperti itu. Kalau kita melakukan penelitian, ngapain ngambil data yang kosong gitu kan. Nah, jadi diganti saja ya, yang poin pertama kalau nggak salah itu ya, yang bunyinya nilai pengamatan tidak boleh bernilai 0. Ya, memang tidak boleh gitu kan, normatifnya memang seperti itu. Nah, diganti saja dengan yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian tipe tadi diperbaiki ya, ada beberapa sedikit tipe ya, diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah tadi daftar pustaka sudah
Yang berikutnya, oke, contoh sudah bagus ya, contoh sudah bagus menampilkan yang lebih kecil atau tidak lebih kecil dari nilai ekspektasi sama dengan 5 ya. Beberapa contoh udah representatif. Oke, beberapa itu dulu ya, biar kalian punya waktu untuk responsi. Masih ada waktu 20 menit untuk membuat responsi. Kita cukupkan saja ya diskusi kita kali ini. Mungkin bisa ditutup.